Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di kelas 7 SMP pada topik bentuk aljabar bagian yang pertama pada subtopik pengenalan bentuk aljabar. Oke, kali ini kita akan sajikan bentuk aljabar yang cukup komprehensif, lengkap ya, mulai dari pengenalan bentuk aljabar, operasi penjumlahan, operasi pengurangan, kemudian operasi perkalian, operasi pembagian, kemudian penyederhanaan bentuk aljabar, serta pemecahan masalah berkaitan dengan bentuk aljabar. Silahkan disimak seluruh video-video pembelajaran khusus bentuk aljabar buat kalian di SMP kelas 7. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada bentuk aljabar bagian yang pertama ini, khusus di pengenalan bentuk aljabar, kita nanti akan belajar mengenai koefisien, variabel, konstanta, dan banyak suku ya, yang akan disajikan dalam bentuk yang mudah untuk dipahami. Dan juga kita akan beri beberapa contoh berkenaan untuk menghitung banyak suku, variabel, koefisien ataupun konstanta, dan juga pengenalan bentuk dari suku-suku sejenis pada bentuk aljabar. Oke, silahkan disimak dengan baik ya. Perhatikan pada gambar ada berapa buku? Ya, ada 3 buku ya. Kemudian kalau ditambah lagi 2 buku, ya tentu ini adalah permasalahan yang mudah untuk kita pecahkan ya. Jadi 3 buku ditambah 2 buku, yang jelas berarti nanti jumlahnya adalah ya 5 buku ya. Oke, berikutnya coba disimak. Kalau sekarang ada 1 kardus itu yang di dalamnya ada buku ya, artinya jumlah buku di dalam kardus itu tidak diketahui. Kemudian ditambah dengan 2 buah buku. Nah, ini baru muncul permasalahan ya. Kalau tadi 3 buku ditambah 2 buku, maka sudah jelas ya, objeknya adalah buku 3 dan 2, jadinya 5 buku. Nah, sekarang ada buku yang jumlahnya belum diketahui, ada di dalam kardus ini. Jadi jumlah bukunya misterius ya. Oke, maka nanti ini dalam kardus ini nanti jumlah bukunya kita misalkan dengan X ya. Jadi sekali lagi X ini nanti adalah banyaknya buku yang ada di dalam kardus yang masih misterius ya. Kemudian ditambah 2 buku yang sudah jelas ya, bukunya ada 2. Jadi X buku ditambah 2 ya, 2 buku. Ya tentu jumlahnya adalah ya X ditambah 2. Jadi X itu berarti banyaknya buku yang ada di dalam kardus yang jumlahnya masih misterius, ditambah 2 buku yang sudah jelas jumlahnya. Oke, sekarang perhatikan. Nah, sekarang kardusnya ada 2 ya, kardusnya ada 2 ditambah dengan ya 3 buku ya. Kardus 2 ini identik tentunya ya, yang di dalamnya ada buku yang belum diketahui jumlahnya berapa ya. Sehingga nanti kalau misalkan 1 kardus itu di dalamnya ada X buku, berarti kalau ada 2 kardus berarti ada 2X ya. Bisa dipahami? Kemudian 3 buku yang jumlahnya sudah jelas. Jadi ini kalau dijumlahkan ada 2 kardus dan 3 buku. 2 kardus tadi itu 2X plus 3. Oke, dari sini coba diperhatikan, kita punya bentuk aljabar itu 2X plus 3 ya. Jadi 2X plus 3. Nah, di sini ada X. Jadi X itu disebut nanti dengan nama variabel. Jadi X itu adalah variabel. Jadi sesuatu yang nilainya
belum diketahui ya. Kalau di sini yang dibahas mengenai buku, berarti X itu banyaknya buku di dalam kardus yang belum diketahui. Sementara 2 itu disebut koefisien. Jadi koefisien itu pengali dari banyaknya variabel di X ya. Jadi di sini koefisien dari X itu 2. X sendiri adalah variabel ya. Kemudian 3 itu disebut konstanta. Konstanta adalah sebuah nilai yang sudah jelas ya. Kalau di sini berarti ada 3 buku. Jadi 3 buku sudah jelas ya. Oke, sekali lagi bentuk aljabar 2x plus 3 itu komponennya terdiri X, yaitu variabel yang nilainya belum diketahui. Karena yang kita bahas di sini buku, berarti X itu banyaknya buku yang ada di dalam kardus yang belum diketahui jumlahnya. Itu namanya variabel. Sementara 2 itu faktor pengali dari X, itu namanya koefisien. Dan 3 itu disebut konstanta, yaitu sesuatu yang nilainya sudah jelas ya. Kalau di sini berarti ada 3 buku, nilainya sudah jelas ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang perhatikan 2x plus 3 itu disebut memiliki 2 suku. Yang pertama adalah 2x, suku yang pertama. Suku yang kedua adalah 3 ya. Jadi 2x dan 3. Maka dikatakan dia bentuk aljabar yang terdiri dari 2 suku. Nanti akan kita kenalkan bentuk yang memiliki lebih dari 2 suku. Oke. Sekarang kalau kardus itu ada 3, kemudian bukunya ada 2, ditambah lagi ada kardus jumlahnya 2, kemudian bukunya 4, maka kalau kita perhatikan di dalam kardus ini kita belum tahu berapa jumlah bukunya, sehingga kalau kita misalkan jumlah buku yang ada di dalam kardus yang belum diketahui ini dengan X, maka ada 3 kardus berarti 3X. Jadi 3 kali banyaknya jumlah buku di dalam kardus. Ditambah 2 buku yang sudah jelas jumlahnya. Ya, itu untuk 3 kardus dan 2 buku ini. Jadi 3X plus 2 itu artinya X ini adalah variabel yang menunjukkan banyaknya jumlah buku yang ada di dalam kardus yang belum diketahui jumlahnya. 3 adalah koefisien dari X atau faktor pengali dari variabel X, 3, dan 2 adalah konstanta yang jelas sudah nilainya ya. Kemudian ditambah berarti 2X plus 4. Nah ini kalau dijumlahkan berarti ya ada 5 kardus yang berisi buku yang belum diketahui jumlahnya, ditambah ya 6 buku yang sudah jelas. Berarti ada 5x plus 6 ya. X itu variabel, 5 adalah koefisien, dan 6 adalah konstanta. Dan ini terdapat berapa suku? Ada 2 suku, yaitu 5x dan 6 ya. Oke, perhatikan contoh berikutnya, mudah-mudahan makin lama makin jelas ya. Nah, berikutnya ada kardus, buku di dalam kardus yang kardusnya ada 2 ya jenisnya. Satu yang jenisnya lebih panjang ya, ukurannya lebih tinggi. Kemudian ada kardus yang kedua, yang tentu isinya bisa berbeda ya, bisa sama atau bisa berbeda. Kemudian ada 2 kardus yang ukuran lebih tinggi dan 3 kardus yang lebih kecil ditambah 4 buku ya. Ini kalau dijumlahkan berarti nanti akan ada yang di sebelah kiri misalkan untuk yang kardus yang ukurannya lebih tinggi ini di dalamnya misalkan ada Y buku ya. Y, jadi kita misalkan Y, jadi jumlahnya juga belum diketahui, misalkan jumlahnya Y. Sementara yang kardus lebih kecil itu jumlahnya X, maka
blok yang bagian sebelah kiri ini bisa dituliskan 1Y ditambah 2X ditambah 3. Jadi buku yang 3 itu sudah jelas ya. Jadi 1Y itu satu kardus yang jumlah bukunya misalkan Y, kemudian 2 kardus kecil yang masing-masing berjumlah X buku ditambah 3. Berarti yang sebelah kanan itu tentunya ya 2Y ditambah 3X ditambah 4 ya. 2Y ditambah X ditambah 4. Jadi nanti kalau dijumlahkan berarti akan ada 3 kardus yang lebih tinggi ditambah 5 kardus yang lebih kecil yang isinya buku ditambah buku yang jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kalau kita tulis dalam bentuk aljabar yang mengandung variabel, nanti ada 3Y, jadi 3 kardus yang masing-masing berisi Y buku ditambah 5 kardus yang lebih kecil masing-masing berisi X buku ditambah 7. Maka di sini kita akan mengenal kalau tadi variabel yang dibahas hanya 1 yaitu X, maka di sini ada 2 variabel. Yang pertama adalah variabel X dan yang kedua adalah variabel Y. Kemudian ada koefisien dari 3 ini berarti koefisien dari Y. Kemudian 5 ini berarti koefisien dari X dan 7 adalah konstanta. Jadi sekali lagi ada 2 variabel di bentuk aljabar 3Y plus 5X plus 7, yaitu variabel X dan variabel Y. Kemudian koefisien dari Y itu bernilai 3, koefisien dari X bernilai 5, dan konstantanya adalah 7. Kalau kita amati ada berapa suku? Nah, suku yang pertama adalah 3Y, suku yang kedua adalah 5X, dan suku yang ketiga berupa konstanta yaitu 7. Berarti bentuk ini ada 3 suku. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Sekarang untuk lebih memantapkan kita untuk mengenal banyak suku, variabel, koefisien, dan konstanta, nah, kita akan coba selesaikan dari 5 bentuk aljabar ini, di mana kita diminta untuk menentukan banyak suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Kita mulai dari yang pertama, 7P ditambah 12 ya. Maka kalau kita hitung berapa banyaknya suku? Ya, tentunya ada 2 ya, yaitu 7P dan 12 ya. Jadi banyak suku ada 2. Variabelnya apa? Nah, tentu variabelnya adalah P ya. Jadi sekali lagi variabelnya adalah P. Kemudian koefisien dari P berapa? Nah, koefisien dari P adalah 7 ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian konstantanya adalah ya 12. Jadi banyaknya suku ada 2 yaitu 7P plus dan 12. Variabel yang ada dalam bentuk aljabar ini adalah P. Variabel adalah nilai yang belum diketahui ya. Kemudian koefisien dari variabel, koefisien dari P adalah 7 dan konstantanya adalah 12 ya. Kita lanjut ke yang bentuk nomor 2. 2Y min 5. Ada berapa suku? Nah, tentu ada 2 suku ya, yaitu 2Y dan min 5. Variabelnya apa? Ya, variabelnya adalah Y ya. Kemudian yang berikutnya koefisien dari variabel atau koefisien Y berapa nilainya? Nah, koefisien dari Y adalah 2 ya. Jadi 2 itu koefisien dari variabel Y, sementara konstantanya adalah ya min 5. Oke. Kita lanjut ke bentuk yang nomor 3. Kali ini bentuknya adalah 2X min 3Y plus 8. Oke, berapa suku? Nah, tentu ada berapa? Ya, 3 ya. Suku yang pertama adalah 2X, kemudian suku yang kedua adalah min 3Y, dan suku yang ketiga adalah plus 8. Ya, jadi ada 3 suku. Variabelnya ada berapa? Ya, variabelnya X dan Y. Jadi variabelnya adalah X dan Y. Berarti nanti koefisien dari variabel X adalah berapa? Ya, 2. Koefisien dari variabel Y adalah minus 3. Ya. Kalau ditanya konstantanya, berarti nilai konstantanya adalah 8.
Ya, jadi sekali lagi 2x min 3y plus 8 itu memiliki 3 suku, variabelnya adalah x dan y. Koefisien dari variabel x adalah 2, koefisien dari variabel y adalah min 3, dan konstantanya adalah 8. Oke, kita lanjut ke bentuk yang keempat ya. Bentuknya adalah x kuadrat min 3x plus 4. Ya, x kuadrat min 3x plus 4. Berapa banyaknya suku? Ya, banyak suku ada 3 ya. Suku yang pertama adalah x kuadrat, suku yang kedua adalah min 3x, dan suku yang keempat adalah suku yang ketiga adalah 4 ya. Kalau ditanya variabel, ya variabelnya hanya ada satu, yaitu variabelnya adalah x ya. Kemudian yang koefisiennya, koefisien dari x kuadrat bernilai 1 ya, koefisien dari x bernilai min 3 ya. Sementara konstantanya adalah 4. Nah, oke. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Jadi bentuk x kuadrat min 3x plus 4 itu terdiri dari 3 suku, yaitu x kuadrat min 3x dan plus 4. Variabelnya hanya satu, yaitu x. Sementara koefisien dari x kuadrat itu bernilai 1, koefisien dari x bernilai minus 3 atau negatif 3, dan konstantanya adalah 4. Oke, mudah-mudahan semakin jelas. Contoh terakhir di bentuk yang kelima, bentuknya adalah 5a kuadrat min 2ab min b kuadrat. Ya, sekali lagi 5a kuadrat min 2ab min b kuadrat. Berarti banyak suku ada 3 ya, yaitu 5a kuadrat min 2 minus 2ab dan min b kuadrat. Jadi ada 3 suku. Kemudian kalau ditanya variabelnya, variabelnya ada 2, yaitu a dan b. Jadi variabelnya a dan b. Koefisien dari a kuadrat adalah 5, koefisien dari ab adalah minus 2, dan koefisien dari b kuadrat adalah minus 1. Jadi kalau min b itu artinya min 1b, atau negatif min b kuadrat itu berarti min 1 kali b kuadrat, sehingga koefisien dari b kuadrat minus 1. Sementara konstantanya tidak ada ya. Jadi konstantanya tidak ada. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik komponen-komponen dari bentuk aljabar, yaitu banyak suku, variabel, koefisien, dan konstanta ya. Berikutnya kita akan coba belajar mengenai suku-suku sejenis ya. Karena tadi kita mengenal ada bentuk x kuadrat, x ya gitu ya. AB, a kuadrat, b kuadrat, dan seterusnya. Misalkan kalau kita punya 2x, ini dikatakan merupakan suku yang sejenis dengan 7x ya. Juga sejenis dengan min x, sejenis juga dengan min 12x, dan sejenis juga dengan sepertiga x. Nah, coba diamati. 2x, 7x, min x, min 12x, sepertiga x. Berarti dia dikatakan sejenis ya kalau variabelnya sama, dan nanti dipastikan derajatnya juga sama, yaitu x. Jadi semua variabelnya di sini x dan berderajat 1 ya. Jadi 2x, 7x, min x, min 12x, sepertiga x ini adalah suku-suku yang sejenis. Contoh berikutnya misalkan 4p sejenis dengan min 5p, minus 5p sejenis dengan minus sepertiga p. Ini sejenis juga dengan 6p, sejenis juga dengan 2/5p. Ya, dikatakan sejenis karena variabelnya adalah P dan berderajat 1 ya, tidak ada P kuadrat. Artinya nanti kalau ada misalkan 3P kuadrat sudah bukan sejenis lagi ya. Oke, lanjut berikutnya adalah misalkan AY kuadrat, maka nanti dia dikatakan sejenis dengan suku min 5Y kuadrat, sejenis dengan suku 3/2Y kuadrat, sejenis dengan 10Y kuadrat, sejenis dengan minus 3/4Y kuadrat. Jadi Y kuadrat minus 5Y kuadrat, 3/2Y kuadrat, 10Y kuadrat minus 3/4Y kuadrat ini dikatakan sejenis karena variabelnya sama, yaitu Y dan berderajat 2.
atau Y kuadrat. Nah, kemudian yang koefisiennya bisa positif, bisa negatif, bisa bentuk bilangan bulat atau bilangan pecahan ya. Oke, mudah-mudahan semakin jelas. Misalkan berikutnya 2AB itu sejenis dengan min 11AB, sejenis dengan 3AB, sejenis dengan minus 5/2AB. Berarti dikatakan sejenis? Ya, karena semua suku ini punya variabel yaitu AB semuanya ya. Mulai dari 2AB, min 11AB, 3AB, dan minus 5/2AB ya. Oke, sekarang untuk memastikan bahwa kalian betul-betul memahami suku-suku sejenis, nah ini tugasnya adalah kelompokkan suku-suku sejenis pada bentuk aljabar berikut. Mudah-mudahan dengan 4 permasalahan ini bisa kalian tuntaskan dengan baik, maka pada sesi pembelajaran di video ini kalian sudah bisa mengenal bentuk aljabar. Kita mulai dari yang pertama, 2x minus 5 minus 4x plus 2. Berarti kalau kita kelompokkan, atau pertanyaan pertama dulu, adakah variabel di bentuk aljabar ini? Ya ada ya, variabelnya apa? Ya, variabelnya adalah X. Adakah konstantanya? Ya ada, yaitu minus 5 dan 2. Nah, sekarang kita kelompokkan yang mengandung variabel X yang berderajat 1 ya. Yang pertama adalah 2X ya, kita kelompokkan dengan negatif 4x atau minus 4x. Nah, berarti 2x min 4x. Sudah habis ya yang mengandung variabel x berderajat 1 atau pangkat 1. Berikutnya adalah konstanta, yaitu minus 5, kemudian plus 2. Ya, berarti kita sekarang sudah bisa kelompokkan yang sejenis, yaitu 2x dikurangi 4x, kemudian negatif 5 ditambah 2 ya. Oke, paham ya? Oke, soal yang kedua agak cukup panjang. Sekarang kita identifikasi terlebih dahulu ada berapa variabelkah di sini. Kemudian kelompokkan berdasarkan ya suku-suku sejenisnya. Nah, variabelnya ada 2, yaitu variabel A dan variabel B. Jadi 3A min 2B plus 8 min 6A plus B minus 3, ini ada 2 variabel, yaitu variabel A dan variabel B. Variabel A berderajat 1 atau pangkatnya 1, variabel B juga pangkatnya 1 ya. Berarti ada nanti suku-suku sejenisnya adalah yang mengandung variabel A berderajat 1, variabel B berderajat 1, dan konstanta. Kita mulai dari yang mengandung variabel A. 3A kita kelompokkan, berarti berikutnya yang mengandung variabel A berderajat 1 adalah minus 6A. Kemudian sudah habis ya. Kemudian yang mengandung variabel B berderajat 1 yaitu minus 2B dan plus B. Kemudian sudah habis B-nya. Yang konstanta ya 8 atau plus 8 dan minus 3 ya. Berarti kalau kita kelompokkan berarti 3A min 6B, kemudian min 2B plus B, plus 8 minus 3. Jadi ada 3 kelompok suku sejenis ya, yang mengandung variabel A berderajat 1, variabel B berderajat 1, dan konstanta. Oke, ketiga, bentuk P kuadrat min 4P min 11 min 3P kuadrat min 7 min 2P. Kalau ditanya ada berapa variabel di sini? Ya, variabelnya ada 1. Kalau ditanya berarti suku-suku sejenisnya ada berapa? Nah, kalau suku-suku sejenisnya ada nanti suku sejenis yaitu yang mengandung variabel P kuadrat atau berderajat 2, kemudian yang mengandung variabel P dan berupa konstanta. Jadi variabelnya hanya ada 1 yaitu P, cuman nanti suku sejenisnya ada yang mengandung variabel P kuadrat, yang mengandung variabel P saja, dan konstanta. Oke, sekarang kita kelompokkan menurut variabel P kuadrat ya. Berarti P kuadrat dan negatif 3P kuadrat. Sudah habis. Kemudian yang mengandung variabel P berderajat 1 atau P saja, berarti negatif 4P dan ya negatif 2P. Kemudian kalau sudah habis tinggal konstantanya yaitu negatif 11 dan negatif 7 ya.
Sehingga kalau kita kelompokkan berarti kelompoknya yang pertama yang sejenis adalah P kuadrat dan negatif 3P kuadrat. Kemudian minus 4P minus 2P. Dan terakhir kelompok min 11P min 7. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Terakhir di soal yang keempat ya. Perhatikan di soal yang nomor 4 ini 3x kuadrat min xy plus 4y kuadrat min setengah x kuadrat plus 5xy plus y kuadrat. Pertanyaannya ada berapa variabel? Ya, variabelnya hanya ada 2, yaitu variabel x dan variabel y. Pertanyaannya berikutnya ada berapa kelompok suku sejenis? Nah, kalau kelompok suku sejenisnya, yang pertama adalah yang mengandung variabel x kuadrat. Oke. Kemudian yang kedua adalah yang mengandung variabel xy, ya, dan yang ketiga adalah yang mengandung variabel y kuadrat. Ya, bisa dipahami ya. Jadi ada 3 kelompok suku sejenis, yaitu yang mengandung variabel x kuadrat, kemudian xy dan y kuadrat. Nah, sekarang kita kelompokkan. Yang pertama yang mengandung variabel x kuadrat adalah 3x kuadrat, dan yang kedua adalah minus setengah x kuadrat. Ya, sudah habis ya. Kita berikutnya ke variabel xy, berarti min xy, kemudian ya plus 5xy. Dan terakhir yang mengandung variabel 4y kuadrat, atau yang mengandung variabel y kuadrat, yaitu 4y kuadrat dan plus y kuadrat. Sehingga ada berapa kelompok? 3 ya. Yang pertama adalah kelompok variabel x kuadrat, berarti 3x kuadrat dan minus setengah x kuadrat. Kemudian yang mengandung variabel xy, berarti min xy plus 5xy. Dan yang mengandung variabel y kuadrat, berarti 4y kuadrat dan plus y kuadrat. Oke, mudah-mudahan pada bentuk aljabar bagian yang pertama, pengenalan bentuk aljabar, kalian betul-betul sudah memahami mengenai apa itu bentuk aljabar, apa itu variabel, koefisien, konstanta, dan suku-suku sejenis pada bentuk aljabar. Oke, mudah-mudahan bisa memahami konsepnya dengan baik. Sampai ketemu pada bentuk aljabar bagian yang kedua, yang akan menyajikan berkenaan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.